Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Krisna Livia dalam Bisnis Anda. Tentunya pada episode kali ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Siti Latifah. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Sehat alhamdulillah. Iya. Gimana perjalanan tadi menuju BRTV? Lancar. Lancar, Iya. Jaya ya. Ini Ibu Siti ini merupakan owner dari Dapur Snack Dapur Siti Iya. ya. Yang tentunya ini produknya tuh makanan-makanan kering pemirsa, seperti yang sudah ada di meja ini. Banyak banget produk yang dihadirkan oleh Snack Dapur Siti ini. Ini Ibu ngomong-ngomong terkait makanan-makanan yang diproduksi, Ibu kenapa sih mengambil jenis makanan? Mungkin ini ada jenisnya apa aja tadi bisa disebutkan? Akar kelapa, onde-onde ketawa, stik bawang seledri, kembang goyang ya. Itu kenapa Ibu mengambil jenis makanan tersebut? Karena senang ya, senang hobi masak, terus keluarga juga senang ngemil, nyoba-nyoba masakan. Terus ketemu yang akar kelapa jenisnya kayak yang di kampung, makanan di kampung. Kayak misalnya yang di kampung itu untuk cacing ya, itu. Oh ya, memang kalau misalkan makanan itu identik banget dengan ketika perayaan hari Lebaran, ya kan? Iya. Apakah Ibu terinspirasi dengan hal itu juga? Enggak, kalau ini mah buat nonton TV ya, cemilan nonton TV bisa juga. Enggak buat hari raya juga. Enggak hari raya ya? Enggak perlu hari raya juga ini untuk tiap hari juga ini bisa dipesan di Ibu ya? Iya, tiap hari produksi. Untuk bahannya sendiri ini kira-kira bahannya apa aja sih Bu? Bahannya itu tepung terigu, terutama yang akar kelapa itu tepung beras ketan bersama tepung beras. Itu untuk khusus makanan bahan kering. utamanya. Iya. Tapi Ibu fokus juga di makanan kering ini atau ada juga makanan-makanan yang lain? Makanan lain ada, kayak kalau Lebaran ini kan kokis ya. Terus yang makanan basah banyak macamnya. Apa aja tuh bisa sebutin? Itu kayak risol, pastel, dadar gulung, jajanan pasar lah. Jajanan pasar iya, ini semuanya. produksi daily tiap hari? Iya, tiap hari. Untuk makanan kering juga sama? Sama. Oh, untuk yang paling best seller banget nih, ini kira-kira apa dari makanan yang basah dan juga makanan? Oh, ini akar kelapa manis yang ini best sellernya. Oh, akar kelapa itu ada jenisnya macam ya? Iya. Saya bikinnya 2 jenis ya, asin sama manis. Ini saya baru tahu ternyata akar kelapa juga ada yang asin ya? Iya, kayak peyek ya rasanya, gurih. Oh gitu. Jadi untuk para pemirsa di rumah juga ya, ini mungkin baru kenal dengan akar kelapa yang asin. Ternyata di Dapur Siti juga ini menghadirkan akar kelapa asin yang nggak suka manis ya, untuk yang nggak suka manis. Terus tadi ada apa? Kembang goyang? Kembang goyang, iya kembang goyang saya bikin mini. Biar kan kalau makan ya sambil nonton kan langsung sekali makan. Iya, yang saya tahu tuh kembang goyang kan ukurannya besar ya? Iya, saya bikin mini biar enak ya. Sekali makan, kalau nonton sambil nonton TV nggak terasa habis. Kalau untuk usaha ini biasanya Bu udah mulai dari tahun berapa sih? Kalau usaha 2020 kalau yang snack ini kering. Kalau yang basah-basah 2018 saya. 2018 ya, ini pasar. Udah mulai dari 2018 sudah start di kue-kue yang basah ya pemirsa. Terus sampai sekarang juga masih produksi. Masih ya. Iya, kalau ini dari mulai pandemi berarti. Iya, pandemi. Ini kan waktu pandemi kan banyak banget nih kayak misalkan usaha-usaha yang terdampak. Ibu malah meluncurkan produk baru. Ini apakah berpengaruh, Bu? Oh, enggak pengaruh, alhamdulillah malah laris manis. Kan ini DO sistem DO malah enak, dia kan nggak keluar tuh. Kalau setiap pesan saya DO malah seneng dia, ini cemilan. Terus juga mungkin untuk di masa pandemi ini orderannya malah melonjak ya, atau gimana? Ini alhamdulillah saya ini naik yang pas pandemi. Pandemi ini naik naik. Itu yang waktu mungkin beberapa tahun silam ini merasakan nggak, misalkan dapat kebanjiran order atau membludak, ini pernah nggak? Pernah, alhamdulillah pernah. Itu dari PT sama yang kayak yang pas pandemi ya, itu banyak yang order itu. Itu berapa banyak Bu yang dipesan? Yang dipesan itu pertama dapat order itu 100 bungkus. 100 bungkus. Iya. Untuk satu bungkusnya dari varian akar kelapa ini biasa berkisar harga berapa? 15. 15.000 Iya, itu untuk berapa gram? Itu 100 gram. 100 gram. Iya. Kalau untuk yang lainnya?
Kalau yang lainnya sama, itu yang kecuali onde-onde ketawa 130 gram, beda. Itu Yang lainnya, 15.000 juga. iya sama, semua harga sama. Ibu naruh ini juga nggak nih, misalnya di warung-warung atau di retail? Oh, kalau di warung dia sistemnya reseller ya, langsung ngambil di saya. Berarti juga ibu buka reseller juga Iya, ya reseller. untuk orang-orang sekitar. Bagi mungkin untuk para pemirsa juga yang berkenan untuk menjadi reseller ibu nih, kira-kira ada nggak sih persyaratannya? Ya bisa, ada sih. Langsung hubungin ke Dapur Siti ID. Oke, Iya. atau nggak ada, misalkan nggak ada minimal yang Oh, harus iya minimal kalau ini mah 10. Kalau yang kemasan kayak ini 10, minimal 10 bungkus bisa jadi reseller. Ini untuk produk apapun ya? Iya, apapun. Minimal 10 tuh pemirsa, langsung hubungi Ibu Siti di Instagramnya ya, atau juga bisa kunjungi rumahnya di Perum Villa Mutiara Cikarang 1 Blok G 11 nomor 21 RT 31 RW 09 Ciantra Cikarang Selatan. Wah, lengkap banget nih alamatnya Iya, ya. iya. Atau di Instagramnya di dapursiti.id, di Facebook juga ada Siti Latifah, atau di WhatsAppnya di 0815 8402 126. Karena ini cuma 10 doang ya untuk para reseller ya. Iya, Ada 10. harga khusus juga ya untuk para Iya, reseller ya. 12.000. Nah, aduh, Iya. 1.000 di sepil tuh lumayan ya. Iya, kalau kiloan bisa itu. Saya ini lagi baru ada kemarin tuh deal ya. Ada yang pesen itu bal-balan kan, satu bal saya kemas 2 kilo. Itu diambil kalau reseller 80, saya biasa jual 100.000. Iya, reseller. Luar biasa ya. Ini saya boleh lihat kemasannya, lucu banget. Ini udah halal juga. Iya. Ya kan? Terus sudah izinnya apa aja Bu yang udah? Oh, saya izinnya udah PRT, yang 2 kan akar kelapa sama kembang goyang udah halal, semua legalitas sudah ada. Cuma yang lainnya lagi OTW, halal semua. Kalau untuk varian yang paling favorit banget di pelanggan Ibu ini biasanya apa? Untuk jenis kue kering? Ini akar kelapa manis. Akar kelapa manis Iya. ya. Apalagi mungkin kalau misalkan 2020 berarti udah melewati beberapa kali Idul Fitri atau Lebaran. Ini pas Lebaran gimana Bu? Ini lumayan, ini tambah banyak orderannya. Iya, apakah orderannya gini juga kemasannya atau gimana? Per kilo Kalau atau gimana? per kilo ada yang khusus ini, kalau buat Lebaran ngasih ke saudara minta yang kayak gini, ada yang kiloan. Kalau per kilo berapa Bu? Per kilo itu saya jual 100. Kalau biasa ya, kalau reselleran 80.000. Per kilo itu 100.000. Iya. Oke, itu bisa kalau misalkan dijadiin ini nih bisa dapat berapa ini nih Bu? Berarti jadi 10 ya. Jadi 10 10 ya. bungkus. Lumayan ya, lebih Iya. hemat yang per kilo ya. Iya. Karena mungkin ada biaya untuk pembuatan ini juga. Iya. Heeh. Wah, luar biasa. Ini yang saya pegang ini stik bawang seledri. Ini bahan-bahannya banyak banget nih Bu. Waktu kan beberapa bulan yang lalu kan, atau sekarang juga lagi menaik. Iya. Bahan-bahan tuh lagi naik ya. Itu Iya. Ibu mengantisipasi hal itu gimana Bu? Harga tetap sama, saya cuma ingin kurangin itu ya, berat bersihnya. Tapi ini saya tetap masih konsisten, masih tetap harganya tetap sama, beratnya tetap sama. Oh gitu ya, cuma agak dikurangin dikit aja ya. Iya. Soalnya udah familiar nih dengan harga segitu ya kan, takutnya Takut kecewa. takut kecewa. Jadi mungkin berat bersihnya agak dikurangin. Jadi tadi kan sudah di-spill ya bahwasanya yang menjadi favorit tuh yang akar kelapa manis. Manis. Ini akar kelapa manis yang mana nih? Yang ini. Oh yang ini, oke yang ini ya. Ini yang membedakan antara akar kelapa manis dan juga asin. Ini apa Bu bahannya Bu? Bahannya kalau yang manis kan kasih gula tentunya ya. Kalau terus ya saya bedain, kalau yang gurihnya, asin gurih itu saya pakai wijen hitam. Ada wijen ya? Wijen. Yang apa tadi yang gurih? Yang gurihnya yang manis gurih, kasih wijen tapi putih. Kalau yang asinnya wijen hitam. Ini wajib banget pakai wijen. Ya biar tambah gurih rasanya. Dan harum juga sih Iya. ya kalau misalkan pakai wijen. Tapi kalau untuk bahan-bahan yang mungkin menjadi prioritas atau yang jadi andalan Ibu ini apa Bu? Kadang-kadang kan ada akar kelapa yang keras gitu Bu. Ini apa sih yang membedakan Bu? Bedakan ini saya renyah empuk itu karena ya dari bahannya fresh. Terus terutama dari kelapanya ya, kelapa santan murni asli. Bukan yang instan. Oh jadi ini langsung dari kelapa yang asli ya, Iya. nggak yang instan yang dijual di minimarket ya? Iya.
Ini menjadi sebuah saran juga nih untuk para pemirsa yang mungkin kerap membuat akar kelapa tapi keras. Jadi untuk solusinya ialah menggunakan santan kelapa murni. Murni, tambah rasanya tambah gurih, terus sama margarin. Margarinnya itu kan kita cairin tuh. Dicairin kan tambah empuk gitu, renyah empuk. Kalau untuk proses pembuatan ini nih biasanya dalam sehari itu dapat berapa banyak Bu untuk khusus dari Kalau sehari saya dapat 50 bungkus. 50 bungkus? Itu dari satu hari itu saya produk 3 macam. Oh, maksudnya 50 bungkus itu udah macam-macam? Cuma itu kan 30 bungkus. Jadi 90 bungkus ya, 30. Sehari itu dapat 30 bungkus, 3 macam. Oh, 3 macam. Jadi 3 Iya. kali 30 yaitu Iya. 90 bungkus ya kan. Iya. Tapi untuk order sendiri ini tiap hari pasti ada aja ya? Iya, ada aja alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ini untuk para pelanggannya biasanya ordernya tuh via apa, Bu? Via HP. WhatsApp? Via WhatsApp, terus ada yang di online ya Online itu. juga. Iya. Dibeli juga masuk ya? Iya, pembeli. Alhamdulillah kalau pembeli dari dinas koperasi sering diikut sertakan di goodie bag karena yang khas Betawi ya, akar kelapa. Iya, karena memang khas banget Betawi akar kelapa. Terus juga Iya. ini boleh ditaruh lagi, Bu? Iya. Akar kelapa dan juga makanan-makanan ini tuh emang sering banget ditemui ketika lebaran, tapi ini lebih instan lagi kalau misalkan pemirsa di rumah butuh banget ya kan, apalagi untuk oleh-oleh ya kan khas Iya. Bekasi, ini bisa langsung hubungi di nomor 08158402 126 atau via Instagram di dapur.siti dan di Facebooknya juga Siti Latifah. Mungkin juga bisa langsung kunjungi rumahnya ya di Perum Villa Mutiara Cikarang 1 Blok G11 nomor 21 RT 31 RW 09 Ciantara Cikarang Selatan. Nggak ada minimal pembelian kan berapa Bu? Oh enggak, kalau yang itu mah enggak ada minimalnya. Kalau online? Online tuh saya minimal 10. Minimal 10 Iya, ya. 10. Oke. Oke pemirsa, nanti kita akan melanjutkan banyak banget informasi yang akan kita gali bersama Ibu Siti. Tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia dan juga Ibu Siti selaku owner dari Dapur Siti. Karena memang tadi sudah dibahas juga ya, produknya tuh banyak banget, ada kue kering, ada kue basah juga. Tapi kita saat ini lebih fokus ke kue keringnya dulu ya, karena memang yang dibawa tuh kue keringnya. Ini kan Ibu mungkin di rumah juga dibantu sama tetangga atau keluarga gitu atau sendiri mengerjakannya? Oh, sama terutama sama keluarga ya. Kalau banjir orderan lagi diperbantukan sama tetangga. Waktu itu pernah kebanjiran order ya? Iya. Sampai dibantu-bantu sama tetangga juga? Iya. Dapat orderan 300. Waduh, banyak banget. 300 bungkus. Tapi untuk ini makan kering ini kuatnya berapa lama sih Bu tahannya Bu, expirednya? Expirednya 6 bulan karena tanpa bahan pengawet ya. Jadi 6 bulan bertahan. Itu harus pakai minyak yang kualitasnya bagus. Itu kalau misalkan cuma pakai minyak yang curah, ini kualitasnya kurang bagus ya? Iya, kurang bagus itu hasilnya. biasanya kuat berapa lama Bu? Kalau yang Ibu pernah Itu coba? saya coba 3 bulan itu udah tangik. Jadi selain itu juga mungkin salah satunya ialah kemasannya itu harus rapat gini ya Bu? Iya, rapat. Ini udah berapa kali ganti kemasan? Saya ganti 3 kali ini ya. 3 kali ini? Iya, pertamanya transparan. Oh, yang transparan yang ini ya? Yang transparan semua, plastik yang Oh, standing transparan put. semua. Standing Oke, put. ini udah generasi ketiga berarti ya? Iya. Ibu udah pernah ikut UMKM belum? Maksudnya gitu ikut bazar kah atau apakah yang diselenggarakan oleh pemerintah? Kalau bazar mah saya jadi tim bazar ya, iniin koordinasi bazar. Cuma yang kayak UMKM beken UMKM berani ini saya pengen ikut yang berani. Kan ada program bulan ini ya. Oh iya, mudah-mudahan sih diberikan kelancaran ya. Iya, amin. Iya, amin. Selain itu juga bagi para pemirsa juga ini sudah tersedia di Bebeli ya. Iya. Iya, yang mungkin ini bisa langsung diorder juga di Instagram ataupun di WhatsApp-nya. Terus juga ini kita masih bahas terkait kue kering ini udah sampai kemana Bu penjualannya Bu?
Kalau ini udah sampai ke luar itu ya, Luar Jawa Barat. Iya, sering buat oleh-oleh ini. Sekarang ini ke Jawa Timur Ke Jawa Timur. buat oleh-oleh udah ada pesanan. Luar Dibawa sama tetangga di sono dijualin lagi. Ini jadi reseller juga. Iya, reseller. Udah sampai keluar Jawa Barat tuh pemirsa. Ini karena mungkin kualitas rasanya yang enak ya. Iya. Kalau omset sendiri biasanya tuh bisa dapat berapa Bu, per bulan ya Bu? Saya yang kue kering ini baru 7 ya, 7 7 juta. juta itu Iya. lumayan banyak loh ya. Iya. Itu tiap bulan ya. Kalau Udah untuk bersih. Udah bersih ya? Iya. Wah, kalau untuk apa namanya kue kering, kue basah masih daily setiap hari diproduksi? Iya, diproduksi tiap hari kan ini ada yang ngambil ya. Ngambilin, dia yang jualin, reseller ya ngambil. Dari rumah saya dijualin sendiri ya. Oke, itu kerjasama juga nggak misalkan sama Inhinas juga atau pemerintah atau instansi atau perusahaan? Ini kemarin dapat orderan hotel ya, di hotel sama PT. Udah kerjasama yang jajanan pasar. Oh gitu, ini tambah juga banyak produksinya ya? Iya. Itu biasanya berapa piece dalam per hari itu Bu? Kalau itu 200 ya, 200 piece. Baru 200 piece ini satu macamnya 200 piece, kan baru 3 macam. Jadi sehari 600 piece. Oh banyak banget ya, itu berarti Iya. dibantu juga Di dengan tetangga, orang sekitar iya. ya, tetangga ya. Kalau untuk ini biasanya produksinya tuh berapa lama Bu? Yang ini? Berapa seminggu sekali atau Kalau ini berapa saya hari? seminggu sekali. Oh seminggu ini, sekali iya, bikin langsung nyetok oh, ya. langsung nyetok ya. Iya. Kalau dalam sebulan itu biasanya berapa kemasan yang bisa terjual? Ini 200-an ya. 200-an Iya, ya, lumayan 200 ya. ya, iya. Karena memang makanan-makanan itu jarang banget ditemui kalau bukan lebaran. Iya. Jadi kalau untuk kalau bukan lebaran tuh memang agak jarang tersedia di meja. Iya. Jadi kalau untuk para pemirsa di rumah yang ingin nostalgia lebaran kah atau ingin mencoba makanan-makanan khas dari Bekasi atau Betawi, ini bisa banget langsung ke dapur Siti ya. Iya. Karena di sana juga banyak banget makanan yang disediakan. Tadi berbicara terkait perizinan. Ibu mengalami kendala nggak ketika melakukan perizinan tersebut? Alhamdulillah lancar ya. Selama ngikut UMKM ini lancar semua. Dipermudah. Ikut kayak bikin NIB, bikin PRT sama halal itu udah dari UMKM itu udah di forum udah disediain. Jadi dipermudah terus Iya, ya. dipermudah. Iya. Ini perizinan ini udah lama, Bu? Perizinan lagi saya itu ngikut gabung kan 2001 ya itu. Yang ini kayak NIB, bikin NIB langsung spontan itu. Dibikinin, PRT berjalan, halal juga langsung jadi ya. Wah, luar biasa karena ini hampir lengkap ya. Iya. Kalau untuk yang lainnya yang belum itu apa? Yang lagi OTW? Yang OTW onde-onde ketawa, setik bawang sedi, kembang goyang, seroja yang OTW. Seroja itu apa sih? Aku tahu Seroja itu sama aja sih kembang goyang namanya. Cuma saya yang seroja bedain itu rasanya asin, asin gurih. Karena yang saya tahu tuh seroja tuh nama bunga bukan sih? Iya. Iya, itu ciri khas makanan Ciamis ya. Oh, itu makanan Ciamis ya. Iya, Ibu seroja. kenapa berinovasi menggunakan makanan itu, Bu? Saya ini kalau pulang kampung wah ini ciri khas makanan Betawi ya. Saya pulang Betawi kampung apa aja, oleh-oleh Bu, yang ada di Bu? onde-onde ketawa, akar kelapa sama ini ya, kembang goyang Kembang itu. goyang. Iya. Oke. Untuk yang daerah lainnya yang tadi seroja ya, Iya, Ciamis. Ciamis. Wah, luar biasa. Ini bisa menjadi sebuah referensi belanja oleh-oleh kalau misalkan pemirsa lagi kadang-kadang suka ada kegiatan yang memang kita mengharuskan membawa oleh-oleh dari Iya. khas daerah kita nih. Iya. Jadi untuk ini nih bisa langsung dihubungi Ibu Siti ya kan? Iya. Tadi alamatnya bisa disebutkan? Villa Mutiara Cikarang 1, Blok G11, nomor 21, Cianta, Cikarang Selatan. Iya, atau melalui WhatsApp-nya di 08158402 126. Di Instagramnya juga di dapursiti.id atau Instagram itu Instagram atau di Iya. Facebooknya di Siti Latifah. Nggak ada minimal pembelanjaan berapa kecuali untuk reseller 10 Iya, 10 piece ya. piece, Iya, 10 piece tuh pemirsa sudah di-spill tadi. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri Ibu punya distributor kah atau bagaimana, Bu? Wah, ada itu langsung dari agennya langsung. Jadi harganya kan
lebih murah ya bahan-bahannya kalau Iya. dari agen. Iya, kalau untuk saat ini Ibu lagi merencanakan untuk buat produk baru atau gimana? Iya, kayak ini kayak ini kita ikut apa ya? Grup Produknya? masak ya, di saya online ikut grup masak itu kayak nanas crispy, mangga crispy itu. Pengen nyoba kayak gitu. Memang di sini tuh jarang banget sih kayak makanan-makanan kue kering tapi terbuat dari buah ya. Iya. Oh gitu. Ini jadi diformulasikan untuk buah-buah tersebut ini agar menjadi sebuah keripik Yang kayak gitu crispy, ya. Oh, iya. crispy. Ini sudah dicoba atau lagi Ini proses lagi pembelajaran? proses belajar online saya. Oh gitu. Ini rencananya akan rilis kapan, Bu? Insya Allah habis Lebaran. Atau insya Allah mungkin habis bulan besok ya? Iya. Oh gitu. Wah, lumayan nih pemirsa. Jadi ini untuk para pemirsa juga di sini agak kesulitan mencari keripik yang dari buah. Ibu Siti akan merilis produk tersebut nih pemirsa. Aku pengen lihat yang apa ya, yang belum tadi di-spill ini onde-onde ketawa ya. Ini onde-onde ketawa unik banget, yang aku tahu tuh onde-onde tuh bentuknya kan agak besar ya. Terus termasuk kue basah. Iya. Ini dibentuknya kue kering. Kue kering ya. Kalau yang basah itu bahannya dari tepung ketan, kalau ini terigu. Kalau yang kering. Oh gitu. Terus juga di dalamnya ada kacang hijaunya juga nggak? Oh atau- beda, itu nggak ada isinya. Ini digoreng berarti ya? Digoreng terus ini tetap ada wijennya ya, ditempelin wijen. Ini Ibu terinspirasi dari mana sih untuk membuat onde-onde ketawa? Itu iniin ciri khas Betawi ya. Kalau buat pulang kampung, wah ini oleh-oleh ciri khas Betawi saya Oh gitu. gitu, karena memang udah sering nemu makanan kayak gini ya? Iya. Oh gitu, oke. Terus yang mana lagi ya, aku belum spill nih yang tadi, ini stik bawang seledri. Ini tentunya ini dari bawang juga ya? Ini Iya. bahannya apa aja sih Bu? Bawahnya terigu, Mhm. terus seledri. Ya untuk itu terutama tepung terigu ya. Seledri. Ini menjadi pokok banget ya Iya, di pokok. semua makanan yang Ibu produksi Iya. ya. Yang paling lama banget proses pengerjaannya, ini produk apa Bu? Produknya ya itu kembang goyang, kan satu-satu ya. Oh, kembang goyang tuh Ibu memang buat dari awal? Mm-mm. Kalau kembang goyang tuh memang terbuatnya dari apa sih? Dari tepung beras. Oh, dari tepung beras? Iya, tepung beras. Kan kembang goyang tuh yang besar itu bukan? Iya, besar, cuma saya bikin yang minimalis, mini. Iya. Minimalis ya. Itu bahan utamanya dari tepung terigu juga? Tepung beras. Oh, tepung beras. Ini Iya. lama apa namanya kadaluarsanya? Sama juga? tetap sama, iya 6 bulan. Ini bisa di-spill nggak sih Bu? Misalkan untuk biar makanan ini tetap awet, tahan lama, selain menggunakan minyak yang benar-benar berkualitas, ini apa lagi Bu? Rahasianya, Bu? Ya harus itu ya ditutup rapat ya. Oh, ditutup rapat Iya. ya kan? Terus apa lagi kira-kira? Harus benar-benar kering banget kali Iya, ya? iya ditirisin ya, minyaknya harus benar-benar kering. Oh gitu, ya. Oke pemirsa. Ini tadi juga berbagi ilmu juga ya untuk para pemirsa di rumah yang lagi bikin kue, tapi terkendala kalau misalkan bikin kue tuh nggak tahan lama. Jadi salah satu caranya, yakni diantaranya ialah menggunakan minyak yang berkualitas. Selain itu juga ini benar-benar harus ditutup rapat ya, Iya. dalam entah itu dalam toples, Toples dan atau itu kemasan. dalam kemasan, ya kan. Terus juga harus benar-benar tiris banget dari si minyak tersebut. Iya. Yang menyebabkan si tengik itu karena apa sih sebenarnya Bu? Kayaknya ya itu minyaknya kurang itu ya, nirisnya kurang lama ya. Kalau saya bikin kembang goyang itu 3 hari saya nirisin, lagi dikemas. Oh, lama banget ya Iya. ternyata ya, harus benar-benar kering banget ya? Iya. Oh gitu. Ini sekali lagi nih Bu, untuk para teman-teman atau pemirsa di rumah yang ingin menjadi reseller Ibu, ini gimana caranya? Hubungi Di WhatsApp? hubungi di WhatsApp 0815 840 21226. Terus Atau di Instagram Instagram? Siti Latifah. Terus Facebook itu ya? Iya, Di Facebook Facebook. Siti Latifah atau di Instagramnya di dapursiti.id. Ini karena sangat menjual sekali, apalagi kalau misalkan mendekati Lebaran ya atau Iya. hari raya, ini sangat menjual sekali ya. Iya. Cuma minimal menjadi reseller tuh 10 kan? Iya, 10 bungkus. 10 bungkus ini sudah mendapatkan potongan harga yang sangat menarik sekali. Iya. Tapi ini boleh nggak sih Bu dijadiin hampers gitu Bu untuk para Oh, pemirsa? bisa banget.
Iya. Bisa isi berapa kalau hampers, Bu? Hampers itu ya itu tergantung permintaan. Kemarin ya itu 150 ya saya pakai yang tentengan tas yang kayak buat belanja di pasar itu. Itu isi berapa ininya? Isinya apa ya 8 ya itu. 8. Oh, gitu. Ya tergantung permintaan kan karena harganya sama. Ada yang akar kelapa semua, ada yang kombinasi isi 6 macam. Tergantung permintaan ya. Ini Iya. bisa repeat order tergantung kemauan dari pasar sendiri ya. Iya. Oke pemirsa, nanti kita akan melanjutkan lagi. Ini masih ada perbincangan kita di segmen selanjutnya bersama Ibu Siti. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda bersama saya Krisna Livia dan juga ditemani oleh Dapur Siti Snack nih pemirsa. Masih bersama dengan Ibu Siti yang masih setia menemani saya pada hari ini. Kita masih membahas terkait produk UMKM yang diproduksi oleh Ibu Siti ini. Ini tadi kan kita sudah bahas ya bahwasanya pemerintah juga turut membantu berkembangnya UMKM sejauh ini. Menurut pendapat Ibu, ini yang paling terasa banget di bidang apa nih, Bu? Ya ini Penjualan bidang kah atau apa? kayak pelatihan itu ya, kita jadi pengalaman kayak kemasan, kayak brand-brand bikin legalitas itu. Kebantu sekali ada UMKM ini gabung ikut UMKM. Apalagi difasilitasi juga ya untuk Iya. perizinan dipermudah. Dipermudah. Iya, kalau untuk penjualan sendiri ini Ibu ikut apa aja, event apa aja, bazar kah atau apa? Pasar, terus di Bebeli yang Kabupaten Bekasi, dan ikut. Iya. Cuma- sangat membantu ya. Iya, terutama yang kayak momen-momen bazar itu kan sering dipesanin goodie bag ya. Intinya akar kelapa prioritas utama dimasukin ke goodie bag. Berarti di Dinas Ibu, Koperasi. berarti Ibu mengambil jenis akar kelapa atau makanan khas Betawi ini menjadi sebuah prioritas ya. Iya. Iya, waduh ini sangat membantu sekali terutama ya. Ini kan perjalanan udah lumayan cukup panjang juga ya Bu, dari tahun khususnya untuk produk yang kue kering ini udah berjalan dari tahun 2020 dan juga produk-produk yang lainnya mungkin udah berjalan dari tahun 2018. Mungkin struggling ataupun hal-hal yang banyak dirasakan Ibu ini udah banyak banget ya. Iya. Ini bisa diceritain Bu, kira-kira apa aja sih yang pernah dilalui dulu jatuh bangunnya, gimana Bu? Kalau alhamdulillah kalau yang kayak produk dijual kayak yang basah, yang kering ini alhamdulillah lancar pemasarannya juga. Dibantu. Nggak ada kendala, terutama dari guru-guru anak saya yang jualin juga jadi reseller. Terus tetangga juga bantu itu penjualannya. Sama saya yang di online. Kalau untuk proses produksi sendiri pernah mengalami kegagalan nggak sih sebenarnya kalau untuk produknya Ibu? Pernah sampai 3 kali lagi berhasil ya, nyoba-nyoba kayak gitu. Ya itu apa kendalanya? Apa karena minyak atau apa gitu? Kendalanya ya dari kita teknik bikinnya itu keenceran, seandainya kayak kembang goyang keenceran kan nggak bisa dicetak. Terus apa lagi selain itu? Dari Terus, akar kelapa pernah mengalami kendala? itu kayak cetakan ya, cetakan yang buat nyetakin itu kan intinya yang lama itu yang asli sini itu kan ditekan kayak gitu. Sekarang model baru kan diputer kayak gitu dari bahan kuningan. Baru ya. Aku belum tahu sih kalau model baru. Dan aku tahu itu yang model tradisional zaman dulu ya kan yang ditekan kayak gitu ya. Itu capek banget pasti. Capek. Iya, nggak bisa kalau buat pesanan banyak nggak bisa jalan. Sekarang tuh udah lebih mudah ya? Lebih mudah. Itu bahannya dari Kuningan. Pesannya juga online dari Batam. Itu bisa dalam sekali pembuatan itu bisa berapa piece atau berapa kilo yang dibuat? Itu dari tepungnya itu 5 kilo tepung saya Tepungnya bikin. saja 5 kilo? 5 kilo itu jadi 18 kali 5 berapa itu? 18 Kalau kali 1 kilo 5, itu 90, jadinya 90. 18 bungkus 1 kilo tepung.
lumayan ya, Iya. lumayan banyak ya. Ini juga untungnya juga lumayan banyak, 7 juta dalam sebulan itu udah bersih ya. Iya. Ini menjadi sebuah apa ya, ide usaha juga nih untuk para pemirsa di rumah yang mungkin lagi bingung nih bikin usaha apa. Ya udah akar kelapa aja, apalagi kalau misalkan punya resep rahasianya ya. Ada nggak resep rahasianya, Bu? Ada, saya mah kalau resep udah tetangga, saya kasih tahu tapi beda tangan beda hasilnya. Iya sih emang. Kadang apa ya, kita pengerjaan kita tuh harus benar-benar sesuai dengan SOP ya. Iya. Misalkan minyaknya nggak boleh gimana, terus juga pengerjaannya harus kayak gimana gitu ya. Untuk tadi kan sudah dijelasin juga ya bahwasanya produk ini tuh udah aman banget, udah halal, udah PIRT, terus juga udah apa lagi? NIB. Pertama kan NIB, terus PRT sama halal ya. Pertama itu kan emang punya usaha harus ada NIB. Setelah NIB baru PIRT, PIRT. baru proses halal, Halal, ya. ya. Wah, ini yang menjadi motivator Ibu untuk membangun usaha sampai sejauh ini. Ini siapa, Bu? Disupport sama suami ya, terutama keluarga. Terus menambah pemasukan juga. Iya. Terus juga mungkin anak-anak juga turut membantu. Iya, turut bantu. Iya. Wah, support banget pasti Iya. ya anak-anak ya. Iya. Membantu untuk membuat kue dan yang lainnya. Kalau anak-anak mah nempelin stiker kayak gitu. Ganti-gantian. Iya, Duh, ganti-gantian. luar biasa ini, kompak Iya. banget nih ya keluarganya. Ibu pernah nggak sih mendapat kayak bulian dari masyarakat atau mungkin dari kalimat-kalimat negatif ketika membangun usaha? Kan pasti banyak yang nggak suka nih ya. Pernah nggak sih dapat cuitan seperti itu? Alhamdulillah selama ini mah lancar aja, nggak ada hujatan, malah dapat masukan dari teman-teman ya. Ini kalau akar kelapa mah bikin varian rasa pandan, stroberi kayak gitu. Ibu kepikiran nggak Iya, untuk membuat kepikiran, itu? Tapi kepikiran. mungkin belum direalisasikan Iya, ya. belum. Tapi kayaknya unik banget ya pemirsa kalau misalkan akar kelapa tuh ada rasa stroberi ya. Stroberi sama pandan ya. Kalau yang udah produksi ya yang dari ketan hitam. Cuma saya belum dikemas kayak gini. Oh, tapi Udah coba. produksi, cuma kemarin mintanya kiloan ya. Bukan kemasan kayak gini. Tapi untuk yang order di Ibu ini biasanya lebih banyak yang per kilo atau yang kemasan kayak gini? Banyak per kilo kalau dari tetangga ya. Iya. Katanya lebih mahal kalau kemasan kayak Iya, gini. kayaknya memang kalau misalkan per kilo tuh lebih harganya juga lebih Terjangkau. Isinya lebih banyak dibanding yang ini. Iya. Cuma kalau misalkan kelebihan dari kemasan ini bisa menjadi sebuah oleh-oleh atau hampers ya kan. Iya. Ketika kita kemana gitu lebih kelihatan lebih cantik ya. Iya. Iya. Enak banget sih Bu maksudnya gitu ya, karena memang saya juga belum coba ya, mungkin nanti saya boleh Iya, coba ya kan, nggak sekarang, silakan. nanti saya akan coba. Saya pengen coba yang apa ya, akar kelapa ini, karena akar kelapa tuh Identitas kalau sini ya keras, tapi punya saya alhamdulillah katanya empuk, renyah gitu. Iya, ini tadi juga sudah dikasih sarannya sama Ibu ya. Ini Iya. mungkin bisa saya terapkan untuk mama saya di rumah ya. Nanti saya Iya. kasih tahu bahwasanya kalau untuk pembuatan akar kelapa ini harus menggunakan minyak yang berkualitas. Berkualitas. Selain itu juga bisa kasih sarannya Bu kepada pemirsa di rumah. Ya, kalau bikin harus itu ya tepat, kayak bahan-bahannya harus sesuai ya. Dan juga mungkin pengerjaannya juga harus bersih, Iya, kayak harus gitu bersih. ya, steril. Iya, steril. Ibu ada motivasi nggak sih Bu untuk para pemirsa di rumah yang mungkin lagi membangun usaha nih? Oh iya, kalau kita lagi usaha ya gagal, kita harus bangkit lagi, dan ini berusaha untuk berinovasi lagi, biar maju terus berkembang. Karena memang kita butuh kegigihan juga, Iya. kesabaran juga. Jadi nggak melulu, maksudnya itu kita melihat goals yang terlalu tinggi banget ya. Jadi Iya. prosesnya itu benar-benar harus dilalui ya. Iya. Kalau untuk keluarga sendiri ini yang menjadi motivasi paling yang mengena banget ini siapa kira-kira? Suami. Itu dapat izin dari suami, itu suami kan alhamdulillah usahanya tambah lancar ya. Karena memang Ibu tadinya kesibukannya sebelum ini apa? Kerja. Oh, kerja. Iya. Terus setelah resign dari kerja langsung buka usaha ini, Iya, kepikiran? buka usaha ya itu kayak jajan pasar sama cake, malah bikin kue lebaran, kue ulang tahun pertamanya itu. Tapi kalau untuk sekarang masih berjalan? Kalau yang kue ulang tahun nggak berjalan ya, cuma yang jajan pasar masih, yang basah-basah masih, itu kue-kue Masih basah. berjalan ya setiap Iya, hari ya, setiap karena hari. itu tersaji juga ya. Iya. Untuk para pemirsa di rumah yang mungkin ingin memesan, ini berapa hari minimal Bu? Kalau misalkan dari kue sendiri yang kan ini butuh pengerjaan yang sangat luar biasa ya. Iya. Ini minimal berapa hari kalau misalnya mau ada acara nih? Itu H-3.
H-3. Iya. Minimal order Minimal order 50 itu 50. kalau udah, Ini iya. ini produk apa aja ya? Produk apa aja yang kue basah. Kalau yang ini mah aku ya itu kalau itu 10 bisa. Ini minimal 3 hari juga. Kalau ini agak lama ya, yang 5 H-5 ya, maksudnya ada acara H-5 itu udah dipesan. Soalnya kan banyak yang ngantri ya. Iya sih bener juga sih, karena memang proses pengerjaan ini juga lama banget ya. Iya. Apalagi pembuatan apa tuh yang tadi yang paling lama? Paling lama kembang goyang ya. Kembang goyang ya, itu membutuhkan waktu Soalnya yang kan luar biasa lama. dibikin sendiri semua. Iya, karena ini langsung fresh Iya, dari fresh. oven. Iya, fresh dari penggorengan Iya, kan dari dibikin penggorengan. fresh semua. Iya. Iya. Dan juga enggak ada apa namanya ya, enggak ada bahan tambahan ataupun pengawet ya. Pemanis buatan nggak ada, alami semua. Kalau untuk rencana pembuatan snack baru ini, tadi kan Ibu udah spill Iya, ya bahwasanya akan ada pengen mangga sama nanas itu yang crispy ya. iya, mangga dan nanas crispy atau yang sejenis keripik-keripik kayak gitu ya. Mudah-mudahan Iya. segera launching ya. Iya, amin. Iya, lagi diproses nih pemirsa, katanya ini lagi diproses untuk pembuatan baik itu dari bahannya, ya Iya. kan ini yang lagi dipelajari itu apa Bu? Apa kesulitannya apa yang ditemui? Itu apa ya, kayak spinner ya, harus ada peniris itu minyak ya, biar enggak tengiknya kan harus spinner. Kalau yang kayak gini ini kan nggak bisa di spinner, kalau yang itu bisa di spinner. Oh gitu. Penirisnya ya, agar itu juga bisa peniris kuat minyak. lama ya. Iya. Iya, karena syarat untuk makanan tahan lama tuh harus benar-benar kering dari minyak. Iya. Iya. Kan kemarin kan sempet banget tuh viral terkait minyak harganya melambung tinggi. Ibu mengalami kendala terkait hal itu. Ya, iya, sangat. Untuk menjadi loncatannya gimana? Apa Ibu tidak produksi atau gimana? Ya tetap produksi kemasannya apa kayak isinya itu ya kita dikurangin, tapi harga tetap sama. Karena memang ini sangat berpengaruh juga dengan modal ya. Iya. Kalau permodalan sendiri pemerintah ikut turut bantu juga nggak atau gimana Bu? Alhamdulillah dapat. Oh, dapat juga bantuan, ya. iya. Ada bantuan juga Iya. ya. Kesulitan yang mungkin dirasakan selain permodalan apa lagi Bu? Kayak alat-alatnya ya, alat-alat. Kalau alat-alat belum itu ya, spinner saya belum ada, soalnya ya itu kalau yang bahan-bahan yang kita yang kayak kembang goyang kan nggak bisa di spinner. Untuk alat-alat yang lain apa sih Bu yang diperlukan banget? Aku kan nggak terlalu banget tahu terkait kue nih. Kalau untuk alat-alat kayak misalkan pembuatan onde-onde, terus juga pembuatan tadi apa akar kelapa, Akar itu kelapa. ternyata ada alatnya lagi ya. Oh iya, alatnya lagi itu. Itu kalau untuk pembuatannya kayak onde-onde kering itu alatnya apa aja Bu? Atau ada alat khusus? Oh itu mah dicetak manual. Kalau cetak ondene iya cetak manual. Kalau yang akar kelapa pakai alat. Kalau yang apa kembang goyang? Kembang goyang sama. Kembang goyang itu saya cetaknya baru itu langsung 10. Kan ada yang kalau udah gede, partai besar kan langsung gede ya, yang langsung wajahnya penggorengannya gede sama cetakannya gede juga. Jadi itu masih banyak yang manual juga Iya, ya. yang manual. Mungkin ini untuk instansi terkait yang mungkin sedang nonton juga ini bisa didengar ya kan, untuk para UMKM sedang butuh kayak misalkan dari segi alat ya kan, ini bisa nanti juga dipermudah juga ya kalau misalkan alatnya lebih modern ya. Iya. Iya, karena memang pengerjaan yang manual tuh emang agak lama dan agak menguras tenaga ya. Iya. Iya. Oke Bu, ini sedikit mungkin motivasi untuk para UMKM atau pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya kita kalau usaha ya kita harus optimis maju. Terus kalau seandainya kita gagal kita bangkit lagi. Terus diituin inovasi kita kerjakan ya yang iniin. Oke, lebih gigih lagi, lebih sabar lagi. Pokoknya motivasi yang tadi Ibu berikan ini mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Apalagi untuk makanan-makanan kue kering yang khas dari Betawi ini perlu banyak yang produksi lagi, harus dilestarikan. Iya, jangan sampai punah. Iya, jangan sampai punah. Benar sekali pemirsa. Oke pemirsa, sekilas ini tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Siti selaku owner dari Dapur Siti Snack yang juga tadi sudah memberikan beberapa saran terkait perkuehan yang ternyata ini juga menjadi sebuah informasi nih untuk saya ini ya kan, untuk tahan lama ya kan, terus untuk lebih enak juga tadi kan ya. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah hadir di bisnis sama-sama, Anda. Mbak Elis. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya pemirsa. Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda setiap harinya di
hanya di BRTV, hanya stop dulu, cut dulu. Kok setiap hari sih? Ayo ini ya. Pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda hanya di BRTV. Akhir kata, saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.